Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah setiap malam Senin 1 bulan sekali ini kita akan membahas kitab tentang ilmu hadis. Ilmu hadis ini adalah ilmu tentang perkataannya Nabi. Jadi ilmu-ilmu tentang Nabi ini secara garis besar ada 3. Yang pertama namanya ilmu syama'il. Syama'il ini kita mempelajari bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, dan seterusnya. Itu namanya ilmu syama'il. Ada lagi yang kedua namanya ilmu sirah. Sirah ini kita mempelajari bagaimana sejarah hidupnya Nabi, bagaimana Nabi lahir, bagaimana Nabi masa kecilnya, sampai tumbuh remaja, sampai nanti menikah, sampai diangkat jadi Nabi. Diangkat jadi Nabi bagaimana dakwahnya, bagaimana perang-perangnya, sampai nanti wafatnya. Yang ketiga ada namanya ilmu hadis. Nah, ini yang kita pelajari, yaitu ilmu-ilmu tentang perkataannya Nabi. Karena sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Nabi, kita mengaku pecinta Nabi, kita ngaku ikut ajarannya Nabi. Tapi kalau ditanya apa ajarannya Nabi, apa nasihat yang pernah Nabi sampaikan, oh saya nggak tahu. Nah, itu kurang pantas. Gambarannya misalkan ada orang nih, oh saya nih orangnya nasionalis, saya cinta Indonesia. Terus ditanya, coba sebutkan Pancasila yang 5. Oh tapi saya nggak hafal. Nah, nggak meyakinkan tuh. Ngakunya doang di mulut cinta negara, cinta Indonesia, ditanya Pancasila nggak hafal. Kita juga begitu. Oh saya umatnya Nabi, saya pecinta Nabi, saya pengikut ajarannya Nabi. Ditanya coba sebutkan 1 atau 2 aja hadisnya Nabi. Oh saya kurang tahu kalau itu. Nah ini kurang meyakinkan. Takutnya nanti kita nggak dianggap umat nanti di akhirat. Masa cuma 1, 2 kita nggak hafal. Tapi kalau perkataan orang barat, oh berkata Profesor Fulan, hafal gitu. Perkataannya pakai bahasa Inggris lagi misalkan. Nah ini juga begitu. Perkataan Nabi ini juga hikmahnya banyak. Jadi sudah sepantasnya kita hafal, walaupun 1, 2. Nah sekarang yang kita pelajari kitabnya ini namanya Mukhtarul Hadits Asy-Syarif. Pilih hadis-hadis mulia pilihan atau ringkesan lah gitu. Pengarangnya Habib Umar bin Hafid yang orangnya masih hidup, insya Allah bisa dicari di internet lah, nggak perlu dibahas di sini. Nah kitab ini ringkasan dari kitab namanya Syifa'us Saqim. Itu juga kitab hadis yang pengarangnya ini mertuanya Habib Umar, namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Jadi kitab Syifa'us Saqim ini isinya 361 hadis. Itu sengaja dibikin begitu, kenapa? Jadi ini termasuk semangat seorang ulama gimana caranya umat muslim ini bisa hafal hadis. Jadi dibikin Syifa'us Saqim itu hadisnya 361 atau 365 sejumlah hari dalam 1 tahun. Tujuannya apa? Supaya ngafalnya nggak berat. Sehari hafal 1, sehari hafal 1, sehari hafal 1, sampai 1 tahun hafallah dia 365 hadis. Cuman ternyata sudah dibikin begitu masih pada nggak ngafalin juga. Akhirnya diringkas lagi sama mantunya nih namanya Habib Umar, dibikinlah ini kitab Mukhtarul Hadits Asy-Syarif min Syifa'is Saqim lil Mubtadi'in. Hadis-hadis pilihan dari kitab Syifa'us Saqim lil Mubtadi'in untuk orang-orang pemula yang baru belajar hadis. Ini isinya 58 atau 59 hadis. Nah, jadi memang sengaja saya pilih kitab yang ini yang pertama ya karena pengajiannya sebulan sekali. Kalau kitabnya ketebelan ya nggak hatam-hatam nanti kitabnya. Yang kedua ya kalau kitabnya tipis mungkin ada yang niat menghafalkan, nggak berat kok. Kita pengajian mungkin sebulan sekali, mungkin dapat 1-2 hadis,
Saat sebulan insya Allah bisa lah hafal 1-2 hadis. Jadi paling enggak kita punya tuh hafalan-hafalan walaupun singkat gitu. Nah, terusnya juga, tapi nanti insya Allah kita bahas juga seandainya, wah Ustadz Habib saya ini sudah umur sekian, kalau mau ngafal pun saya nggak kuat, sudah hafalan ini nggak masuk sama sekali. Nah nanti insya Allah di akhir majelis ini kita bahas, orang yang hadir majelis ilmu sekalipun dia nggak hafal dia dapat 7 kemuliaan. Nanti insya Allah kita bahas tuh sebelum kita tutup. Nah, jadi ini kita harus tahu dulu ini kitabnya jadi sekitar 58 atau 59 hadis. Nah, dikatakan oleh para ulama sebelum memasuki setiap cabang ilmu hendaknya kita mengetahui sekitar 10 perkara. Ini mereka ringkas dalam perkataannya, inna mabadi kulli fanin asyratun al-haddu wal maudu'u tsumma samratu. Jadi inna mabadi kulli fanin asyratun. Sesungguhnya setiap cabang ilmu itu ada 10 perkara yang hendaknya kita tahu dulu sebelum kita belajar suatu ilmu. Apa yang pertama? Al-haddu. Al-haddu ini batasan atau pengertian. Jadi sebelum kita belajar ilmu hadis, kita harus tahu dulu apa sih ilmu hadis itu apa. Nah, hadnya atau pengertian ilmu hadis adalah ilmun yustamalu ala naqli ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Jadi ilmu yang mempelajari perkara-perkara yang diriwayatkan dari nabi, baik ucapannya ataupun perbuatannya nabi atau takrirnya nabi. Takrir itu jadi terkadang nabi nggak melihat sesuatu tapi nabi nggak ngucap, sekedar diam. Nah diamnya nabi ini namanya takrir. Takrir itu maknanya nabi nggak ngelarang, cuman dia nggak sampai berucap. Itu yang pertama, itu batasannya ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini nggak keluar dari situ ya. Kalau nggak kita bahas ucapan nabi, kita bahas perbuatannya nabi, atau kita bahas takrirnya nabi. Yang kedua al-haddu wal maudu'u. Maudu ini temanya juga sama persis kayak tadi ya, temanya perkataan-perkataan nabi dan ucapan-ucapan nabi. Wa faidatuhu, faedahnya ilmu hadis al-isma anil khata' fi naqli dzalik. Apa sih untungnya belajar hadis? Al-ismah, kita menjaga diri kita anil khata' fi naqli dzalik, supaya tidak salah ketika meriwayatkan hadis. Sekarang kalau kita nggak belajar ilmu hadis bahaya, apalagi zamannya zaman sosmed. Masuk grup WA ada satu orang ngechat ini hadis nabi, langsung kita teruskan padahal kita nggak tahu hadisnya benar atau salah. Dan banyak, sampai ada sebagian ulama bikin kitab yang di situ menjelaskan hadis-hadis yang perkataan-perkataan yang dikenal di masyarakat hadis nabi padahal bukan. Contoh apa, an-nadzafatu minal iman, itu sering tuh, an-nadzafatu minal iman. Itu kata para ulama itu sebenarnya bukan hadis. Secara maknanya benar, Islam mengajarkan bersih, betul Islam mengajarkan bersih. Cuman yang teks hadisnya kayak begitu, ucapannya Nabi an-nadzafatu minal iman, itu nggak keluar dari mulutnya Nabi. Ada lagi hubbul watani minal iman. Itu dulu di Jakarta ada namanya Kiai Abdullah Syafi'i. Kiai Abdullah Syafi'i ini ulama besar dan sekarang masih ada, dia punya perguruan namanya Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Itu dia juga punya tuh kitab ringkasan hadis, disebutkan di situ hubbul watani minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu kata beliau apa? Haditsun maudhu', hadis palsu. Jadi ini bukan ajaran yang salah, ajarannya benar, cuman bukan dinisbatkan ke Nabi perkataan itu. Ada lagi ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Walhasil banyak tuh ada hadis-hadis yang dikenal di masyarakat sebagai hadis padahal bukan. Termasuk yang sering kemarin kalau bulan Ramadan
fadilah tarawih malam pertama, itu kan sering tuh di grup-grup WA tuh. Fadilah tarawih malam pertama ini begini, fadilah tarawih malam kedua begini, fadilah tarawih malam ketiga begini. Itu hadisnya juga palsu. Walhasil itu dah faedahnya kita belajar hadis, kita jadi tahu mana yang hadis benar, mana yang hadis salah. Loh emang apa bahayanya kalau saya meriwayatkan hadis yang ternyata bukan hadis? Nah, dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar," katanya. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siapin aja nanti tempat duduknya di neraka. Karena sudah bohong bawa nama-nama anak, kata Nabi. Tuh, jadi barang siapa yang berbohong bawa nama aku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Seandainya nih sekarang kita beralasan, oh saya kan bukan muta'ammidan, saya nggak sengaja, saya kan nggak tahu. Nah pertanyaannya, nggak tahunya kita tuh diterima nggak? Nggak tahunya kita beralasan nggak ngerti diterima nggak? Allah sudah ngasih kita umur dari balik buat belajar ilmu, ustadz banyak, kitab-kitab banyak, bahkan di HP sekarang ada kitab. Ini saya juga pakai di HP soalnya. Di HP ada kitab. Sekarang kita masih beralasan nggak tahu. Nah, diterima nggak tuh kira-kira? Kalau nggak diterima, berarti seandainya kita memposting atau men-share hadis yang ternyata bukan hadis, kita bisa jadi masuk ke hadis tadi tuh. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, siap-siapin aja nanti tempat duduknya di neraka. Nah itu jadi di antara fadilahnya hadis, kita jadi nggak salah nanti kalau kita riwayatkan hadis, kita bisa meriwayatkan hadis-hadis yang benar karena kita sudah belajar dari orang, minimal dari kitab-kitab yang di situ dikarang oleh orang yang ngerti akan ilmu hadis. Terusnya wa fadluhu, dan keutamaan ilmu hadis. Annahu min asyrafil ulumi li'annahu yu'rafu bihi kaifiyatul iktida' bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Hadis ini termasuk ilmu yang paling afdol. Kenapa termasuk ilmu yang paling afdol? Karena dengan hadis ini kita jadi tahu, kita bisa ngikutin Nabi SAW baik perkataannya, perbuatannya atau takriratnya. Itu semua kita bisa dapat di ilmu hadis. Apakah hadis ilmu yang paling afdol? Kalau ilmu yang paling afdol, kan kalau tadi dibilang min asyrafil ulum, termasuk yang paling afdol. Cuman termasuk, tapi belum yang paling afdol. Kalau ilmu yang paling afdol ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang untuk kita supaya mengesahkan Allah, itu ilmu yang paling afdol. Nah, hadis ini termasuk yang paling afdol, cuman bukan yang nomor satu. Kalau nomor satu tetap ilmu tauhid. Karena sealim apapun orang kalau nggak punya tauhid percuma. Sealim apapun orang kalau nggak punya tauhid percuma. Orang non muslim banyak yang ngambil profesor ilmu hadis, banyak. Orang-orang non muslim ahli hadis banyak. Ahli bahasa Arab banyak. Bahkan ada satu kamus gitu, saya lupa namanya. Itu di pondok-pondok jadi rujukan tuh, tebel kamusnya. Yang ngarang orang non muslim, bukan orang Islam. Orang Islamnya nggak ngerti bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu bahasanya orang Islam. Orang kalau ngerti bahasa Arab, sholatnya bisa khusyuk karena dia tahu ngomong apa nih pas lagi sholat. Doanya bisa khusyuk. Tapi karena kebanyakan nggak ngerti bahasa Arab, ya itulah yang terjadi kalau Jumatan khotibnya doa amin amin. Terus itu diantaranya, hadis itu min asyrafil ulum. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis itu termasuk ilmu yang paling barokah. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau sudah baca hadis kita sholawat terus. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nanti masuk hadis berikutnya qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, terus banyak sholawatnya. Jadi sebagian ulama bilang hadis ini ilmu yang paling barokah. Kenapa? Karena di situ kita selalu ngulang-ngulang sholawat. Terusnya wa ghayatuhu,
Apa sih tujuan akhir dari ilmu hadis? Ghayatuhu al-fauz bisa'adatid darain, yaitu kita mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya tentunya dengan mengamalkan nanti, bukan hanya mendengarkan, menghafalkan, tapi ya diamalkan. Itu tujuan akhirnya, yang mana dengan mengamalkan ilmu ini insya Allah kita nanti dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus wadi'uhu. Siapa sih pencetus ilmu hadis? Yang pertama bikin mata pelajaran hadis. Nah, itu yang pencetus pertamanya namanya Al-Imam Zuhri. Al-Imam Zuhri ini dia bikin ilmu hadis disuruh atas perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau di awal-awal Islam itu sistemnya masih khalifah, ada satu pemimpin buat seluruh muslimin. Kalau sekarang kan sistemnya sudah negara ada presidennya, setiap negara presidennya beda. Kalau dulu namanya sistemnya khalifah, yaitu yang kita kenal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada lagi yang terakhir namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, ada yang namanya sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Man ijtama'a mu'minan wa mata mu'minan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu orang yang ketemu Nabi, dia percaya sama Nabi, beriman, dan imannya dia bawa sampai meninggal. Itu namanya sahabat Nabi. Setelah Nabi wafat, itu kan sisanya tinggal sahabat doang tuh. Nah, ada lagi generasi berikutnya orang-orang yang menangin sahabat. Jadi kalau sahabat ini orang-orang yang menangin Nabi, yang nututi Nabi bahasa sini ya. Orang-orang yang nututi Nabi namanya sahabat Nabi. Nah, generasi setelah sahabat, orang-orang yang nututi sahabat namanya tabi'in, pengikutnya para sahabat. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini termasuk di situ tuh. Dia masih generasi tabi'in. Jadi sekitar 100 tahun setelah Nabi wafat. Nah, beliaulah yang menyuruh Imam Zuhri buat ngumpulin hadis ini jadi satu mata pelajaran, yang alhamdulillah sampai sekarang nyampe ke kita setelah beribu-ribu tahun. Nah, di antara manakibnya, di antara sejarahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini dari jalur ibu masih cucunya Sayyidina Umar. Jadi ibunya beliau masih cucunya Sayyidina Umar. Jadi masih ada darah-darah kepemimpinan tuh. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Beliau memimpin jadi khalifah sekitar 2 tahun berapa bulan gitu. Nah, itu beliau orangnya waro, sangat hati-hati dalam kepemimpinan, sampai-sampai pas baru dilantik, pelantikan jadi khalifah, langsung dikumpulin tuh istri-istrinya. Kalau bahasa kitanya, ana sekarang sudah resmi jadi presiden, jadi khalifah. Ente, ana mungkin selama masa jabatan ana nggak bisa kumpul lagi sama ente orang. Maksudnya nggak bisa di kamar maksudnya. Sekarang ente ana kasih pilihan. Kalau masih mau nerima ya nggak apa-apa jadi istri ana. Kalau nggak siap, sekarang ana mau talak kamu semua karena ana pengen fokus mimpin. Katanya Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu dia mimpin sekitar 2 tahun berapa bulan. Gak pernah janabah atau mungkin pernah janabah 1-2 kali tok, saking fokusnya mimpin. Dan itu kelihatan hasilnya. Sampai di manakibnya itu yang namanya apa bahasa sini ya, serigala sama kancil itu gak berantem di zaman itu. Saking adilnya, binatang pun sudah tenang hidupnya, gak ada berantem sana sini, terjamin semua sampai binatang-binatangnya. Itu saking adilnya.
Dan walaupun beliau alim, soleh, adil, tapi dia masih tawadu orangnya. Itu diriwayatkan beliau tuh tiap malam punya kayak satu ruangan khusus gitu. Satu ruangan khusus tiap malam tuh dia di situ, ngingat mati deh. Dari malam sampai pagi nangis aja. Sampai ditanya ke satu orang, sampai ada satu orang nanya, ente ini sudah masya Allah lah kalau bahasa kita. Katanya beliau, lau ta'lamuna ma la a'lamu fi nafsi ma nadhartum fi wajhi, katanya. Kalau ente tahu perbuatan-perbuatan ana yang gak ada orang tahu kecuali ana sendiri, ente lihat muka ana gak mau. Ana nih orang banyak dosa, maksudnya begitu maksudnya dia. Saking tawaduknya, padahal ya sudah luar biasa. Orang bisa mimpin adil kayak begitu aja. Dalam satu riwayat satu hari yang dilaksanakan oleh imamun adil, pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah sitina sana 60 tahun. Dan beliau mimpin 2 tahun lebih. Bisa dibayangin tuh pahalanya, derajatnya di sisi Allah gimana. Tapi dia masih tawaduknya sampai begitu. Kalau ente tahu perbuatan ana yang di belakang ente, yang ente nggak lihat, ente lihat muka ana nggak mau. Mungkin apa ana buang-buang nikmat mata aja ngelihat mukanya ente, mungkin gitu kalau bahasa kita. Saking tawaduknya. Nah, jadi beliau lah tuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pertama punya ide untuk mengumpulkan ilmu hadis. Disuruhlah Al-Imam Zuhri. Imam Zuhri ini yang pengumpul ilmu hadis yang sampai sekarang alhamdulillah nyampe deh ke kita. Dari perputarannya di berbagai negara, terus tahun demi tahun sampai ke kita, alhamdulillah. Terus hukumnya, apa hukum belajar ilmu hadis? Hukmuhu al-wujubul aini ala kulli man infarada bihi wal kifai inda ta'addud. Hukumnya kalau kita sendiri, kita sendiri di satu daerah, nggak ada orang Islamnya di situ, maka wajib fardu ain kita yang nanggung di daerah itu harus ada yang paham tuh ilmu hadis. Nggak boleh ada satu daerah orangnya nggak ngerti hadis semua. Atau kalau daerahnya banyak orang muslimin, banyak nih ya, kayak Keraton Harmoni seorangnya rata-rata muslimin. Apa hukumnya belajar ilmu hadis? Al-kifai, fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sebagian belajar, yang lain gugur dosanya. Sebagian belajar, yang lain gugur dosanya. Jadi alhamdulillah yang hadir nih jadi kayak yang nahan balaknya dari sekarang nih. Kalau nggak ada yang belajar ilmu hadis, dosa semua satu perumahan bisa. Ismuhu, nama yang kita pelajari ya ilmu hadis. Terus istimdaduhu, sumbernya ya dari min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masailuhu, pembahasan ilmu hadis ya nanti kita baca hadis pertama, qala Nabi berkata begini, ada penjelasannya. Hadis kedua ada penjelasannya dan seterusnya. Nah, itu sekilas tentang ilmu al-hadis. Insya Allah sih kita belum baca dulu hadisnya. Kita baca pembukaannya, kita bahas bismillah aja. Jadi ini kitabnya pembukaannya bismillahirrahmanirrahim, langsung diisi hadis. Ada 50 sekian hadis. Insya Allah bulan depan kita baca hadisnya. Ya mungkin ada yang mau beli kitabnya apalagi Pasuruan kan kota santri. Insya Allah banyak di mana-mana kita. Namanya Mukhtarul Hadis. Tapi nanti kita bahas tuh, insya Allah, hampir lupa tadi. Jadi seandainya pun hadir majelis, saya sudah nggak kuat hafal, saya sudah umur sekian, ada 7 kemuliaan yang didapat orang yang hadir majelis ilmu walaupun nggak hafal. Tapi sebelum itu ya biar kita masuk kitabnya, kita sedikit bahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Itu artiannya sudah ma'ruf, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sudah ma'ruf. Nah, kenapa hampir semua ulama di kitabnya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim? Itu alasannya ada 2. Yang pertama, amalan bil kitabil iktidaan bil kitabil aziz. Yang pertama ngikutin Al-Qur'an. Al-Qur'an baru dibuka ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajzam. Jadi kata Nabi, kullu amrin, setiap perkara, dzibalin itu yang muhtamun bihi syar'an, yang sama syariat dianggap penting. Misalkan makan sama minum sama syariat dianggap penting, sampai ada ayatnya di Al-Qur'an, kulu washrobu wala tusrifu, hendaklah kalian makan, kalian minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Kulu amrin dibalin, pokoknya setiap perkara yang sama syariat dianggap itu perkara yang penting, termasuk ngarang kitab nih. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang mana perkara tersebut enggak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, kata ulama, maka itu ibarat orang yang tangannya putus. Maksudnya apa? Kata ulama, qalilul barakah, keberkahannya sedikit. Apa hubungannya orang tangannya putus sama keberkahan sedikit? Nah, keberkahan itu bisa diartikan kemanfaatan. Jadi kalau sesuatu ada barokahnya, insya Allah sesuatu itu manfaat maksudnya. Nah, apa hubungannya tadi keberkahan sedikit sama orang tangannya putus? Orang kalau tangannya putus sama tangannya masih ada, yang bisa lebih manfaat yang punya tangan apa yang putus? Yang masih punya tangan, dia bisa bantu orang. Ya kalau dia kerja mungkin dia bisa jahit, bisa apa. Walhasil manfaatnya lebih banyak orang yang masih punya tangan daripada orang yang tangannya putus. Nah, begitu juga. Makanya Nabi di sini ngasih perumpamaan begitu. Sesuatu yang dimulai tanpa bismillah itu ibarat orang yang tangannya putus. Maksudnya manfaatnya kurang. Qalilul barokah, keberkahannya sedikit. Makanya nanti banyak tuh sebelum makan di sunnah bismillah, sebelum minum sunnah bismillah, dan terus. Nah, ada satu kisah masalah bismillah. Hukiya anna imra'atan kana laha zaujun munafik. Jadi diceritakan ada satu perempuan, dia punya suami, tapi suaminya ini munafik. Istilahnya mungkin ya cintanya bohongan, munafik walhasil suaminya. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Cuman yang si perempuannya ini masya Allah nih, ini istrinya istri soleha. Setiap mau mengucapkan sesuatu atau mau melakukan sesuatu gitu, dia pasti bismillah. Ambil gelas bismillah, mau buka lemari bismillah, nutup lemari bismillah. Saking solehahnya, apapun yang dikerjakan selalu dimulai dengan bismillah. Faqala zaujuha la'af'alanna ma'ukhjiluha bihi. Suaminya punya rencana jahat. Gimana ya caranya, anak pengen mempermalukan istri anak sendiri. Ya namanya suami munafik ya. Fadafa'a ilaiha surrah wa qala laha ihfadhiha. Jadi dikasih satu perhiasan gitu sama suaminya, dipesenin, ini anak ngasih perhiasan buat ente jaga baik-baik, kata suaminya. Ihfadhiha. Terus fawada'atha fi mahallin wa ghattatha. Saya sama istrinya akhirnya dijalankan itu perintah suami, diambil perhiasannya, ditaruh di satu tempat gitu. Fa'aqalaha wa akhadha surrah wa akhadha ma fiha ramaha fi bi'rin fi darihi tsumma talaba minha. Jadi sama istrinya dijalankan perintah suaminya, dimasukkan tuh perhiasan ke lemari gitu misalkan, dan sebagaimana adatnya dia buka bismillah, ditutup bismillah, ditaruhlah perhiasan tadi. Nah, sama suaminya pas istrinya lagi nggak lihat, diambil itu perhiasan, dibuang di sumur. Di rumahnya tuh ada sumurnya. Karena memang niatnya jelek nih, kan tadi niatnya ngejebak dia. Tsumma talabaha minha. Habis itu suaminya kan mikir, ini perhiasannya sudah anak buang tadi, dia nggak sadar. Sekarang anak mau pura-pura, anak tanya mana perhiasan anak. Harapannya dia nanti pas dibuka perhiasannya hilang. Habis itu habis dikatain, wah ente istri yang nggak begini, niatnya begitu. Mau dijatuhkan tuh istri, mau dipermalukan. Faja'at ila mahalliha wa qalat bismillah wa qalat bismillah.
Ya akhirnya istrinya seperti biasa, polos nih, istrinya polos. Istrinya nggak ada dosanya. Dia nggak tahu apa-apa, dia datang ke lemari dibuka, Bismillah gitu kayak biasa, seperti adatnya. Nah, taunya ada, perhiasannya ada. Suaminya bingung nih, perasaan udah buang ke sumur tadi perhiasannya. Fa'amarallahu ta'ala Jibril an yanzila sari'an wa yu'idu surrah ila makaniha. Ternyata tuh ketika si istri buka dengan bismillah, itu Allah menghargai itu seorang si perempuan tadi yang setiap melakukan satu bismillah, Allah perintahkan malaikat Jibril, buru-buru ente ambil itu perhiasan di sumur, balikin ke lemari. Terus fawadu'at yadaha li ta'khudaha fawajadatha kama wadu'atha fata'ajjaba zawjuha wa taba ilallahi ta'ala. Ya akhirnya istrinya seperti biasa buka bismillah, taunya sudah ada, karena itu tadi Allah menghargai itu si istri tadi yang tiap mau melakukan bismillah, Allah suruh malaikat Jibril, cepet ente turun ambil itu perhiasan di sumur, balikin ke lemari, supaya si perempuan ini pas mau buka sudah ada. Akhirnya kenyataannya dibuka ada. Akhirnya suaminya takjub, kaget dia, akhirnya dia tobat itu, merasa oh ya Allah nih ana dihukum sama Allah, akhirnya ana yang malu jadinya, niatnya dia pengen bikin malu istrinya, akhirnya Allah permalukan dia. Nah di situ dia jadi tobat. Nah ini cerita tentang bismillah. Jadi balik lagi ke hadis tadi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu dia qalilul barokah, dan sebaliknya setiap perkara yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka barokahnya banyak, seperti cerita perempuan tadi. Nah ini yang terakhir penutup. Nah ini yang tadi saya bilang tadi. Jadi qala Abul Laits, ada ulama namanya Abul Laits. Jadi ini faedah menghadiri majlis, tapi ana sudah mentok ini, nggak bisa hafal, sudah pokok ana hadir. Man jalasa inda alimin walam yakdir ala hifdzi syai'in minal ilmi nala sab'a karamat. Barang siapa yang duduk di sisi orang berilmu, ya maksudnya hadir taklim gitu, walam yakdir ala hifdzi syai'in minal ilmi, dia sudah nggak mampu menghafal satu ilmu pun nggak mampu, cuman masih semangat taklimnya masih ada, alhamdulillah. Nala sab'a karamat, dia akan mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama fadlul muta'allimin, dia akan mendapat keutamaan yang didapat oleh para pelajar atau para santri. Jadi walaupun dia datang, dia tetap dihitung sebagai penuntut ilmu. Nah penuntut ilmu ini banyak keutamaan-keutamaannya, diantaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamatin hajjatuh. Jadi Nabi bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berjalan ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tujuan dia tidak ada tujuan kecuali belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjatu, itu dia mendapat pahalanya orang haji yang hajinya sempurna. Itu baru satu keutamaan menuntut ilmu. Jadi barang siapa yang pagi hari berjalan ke masjid niatnya belajar atau mengajar, dapat tuh pahala orang haji. Pahalanya ya bukan menggugurkan kewajiban, jangan terus nanti anak nggak usah haji sudah taklim, ya enggak, pahalanya tok, bukan menggugurkan kewajiban haji. Nah itu satu, banyak keutamaan orang penuntut ilmu banyak, cuman intinya orang yang hadir walaupun nggak hafal dia masuk tuh nanti kalau ada hadis-hadis yang menjelaskan barang siapa menuntut ilmu dapat pahala sekian dapat tuh yang hadir walaupun nggak bisa menghafal. Yang kedua, wa habasahu anidzunub, dia tercegah dari dosa.
Ya karena kalau kita hadir, nggak mungkin masa kita mau berbuat dosa di majelis. Otomatis ketika kita hadir majelis, kita ketika itu nggak bakal berbuat dosa. Mungkin kalau kita sekarang nggak hadir majelis di rumah, ya bakal mungkin apa ghibah, atau kalau nonton TV ya presenternya nggak pakai kerudung, dan seterusnya dan seterusnya. Sulit zaman sekarang tuh sulit menghindari dosa, sulit. Tapi di antara faedahnya menghadiri majelis ilmu walaupun nggak hafal, itu mencegah kita dari berbuat dosa selama kita di majelis. Yang ketiga, wa nuzulur rahmah alaihi hala khurujihi min baiti. Mulai langkah pertama kita keluar dari rumah itu kita mendapat rahmatnya Allah. Kalau dapat rahmatnya Allah ini sudah lebih dari segala-galanya sudah. Yang keempat, wa idza nazalatir rahmah ala ahlil halaqah hasalalahu nasibahu. Itu tadi pas jalan. Begitu juga di majelis. Seandainya di majelis ini rahmatnya Allah turun, maka kecipratan juga tuh dapat rahmatnya Allah. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dan dia tercatat melakukan ketaatan alias pahalanya jalan terus di majelis madama mustami'an, selama dia berusaha mendengarkan. Nah ini yang harus diperhatikan nih. Jadi kalau sudah majelis, kalau bisa tutup HP-nya, jangan ngobrol supaya dapat nih yuktabu lahu ta'ah madama mustami'an. Pahalanya jalan terus tuh dari tadi mulai pembukaan majelis sampai nanti ditutup, pahalanya jalan madama mustami'an ya kalau dia fokus ngedengarkan. Tapi kalau ngobrol atau buka HP dan seterusnya, ya pas ketika itu berhenti dulu catatannya berarti. Nanti HP-nya ditutup, jalan lagi wes. Ya berkurang berarti, berkurang enggak full pahalanya. Wa idza daqa qalbuhu li adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala liqaulihi ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli ay jabiruhum wa nasiruhum intaha. Yang terakhir, seandainya dia di majelis dia merasa sumpek karena nggak paham-paham. Oh Pak, aku hadir majelis 1 jam nggak ada nyantol belas misalkan itu. 1 jam kok akhirnya dia sumpek sendiri, ya Allah kok ana begini, dosa apa nih sampai ngaji nggak pernah paham-paham, hafal ya nggak pernah hafal. Nah kesumpekannya dia itu karena dia nggak bisa menghafal ilmu, nggak bisa memahami yang disampaikan di taklim. Kesumpekannya itu jadi wasilatan ila hadratillahi ta'ala, itu jadi perantara mendekatkan dia kepada Allah. Lah kok bisa begitu? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi gitu, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli ay jabiruhum wa nasiruhum. Katanya Allah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu bersama hambaku yang hancur hatinya sebab aku. Maksudnya sebab nggak bisa menunaikan hakku, sebab nggak bisa melakukan ketaatan kepadaku, sebab nggak bisa memahami ilmu-ilmu agama yang aku turunkan. Ketika ada orang-orang yang hatinya kecewa sama dirinya sendiri karena dia nggak bisa melakukan hal-hal itu, nah ana indahu, Allah ada di situ. Maksudnya ai jabiruh, Allah yang akan melegakan hatinya, Allah yang akan menolong dia dari kesumpekannya. Jadi nggak pahamnya pun jadi wasilah, bisa wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Jadi nggak pahamnya, sumpeknya ketika nggak paham, dijelasin kecewa dengan diri sendiri nggak paham, justru kecewanya itu menjadi penyebab dia dekat sama Allah Ta'ala. Nah itu jadi tujuh faedah hadir majelis ilmu sekalipun nggak paham dan sekalipun nggak hafal. Ya akhir wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.